Baik Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan kita dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat 13. Mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah padanya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar kata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tahu ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia akhirnya menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari 40 malam, dan setelah itu dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga pada hari yang ke-10, dia mengutus Roh Kudus turun ke atas murid-murid, ya, yang kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Mengapa Roh Kudus diberikan? Untuk apa Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid dan tentu juga kepada saya dan saudara-saudara? Untuk apakah Roh Kudus itu dicurahkan? Bukankah cukup kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk dalam kerajaan surga? Kenapa perlu adanya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam hari Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi merayakan kebebasan dari belenggu di Mesir. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari itu merupakan hari yang bersejarah bagi umat Israel. Tapi hari itu juga menjadi hari yang bersejarah bagi gereja Tuhan, di mana Roh Kudus dicurahkan dan manifestasi daripada kuasa Roh Kudus itu juga dinyatakan di tengah-tengah gereja Tuhan yang berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa tujuan Roh Kudus dicurahkan? Kita mau belajar hari ini adalah yang pertama, Roh Kudus dicurahkan itu untuk pemberitaan Injil, saudara, untuk membawa berita
akan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu. Untuk supaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Beritakanlah Injil. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman dan seterusnya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus menyertai kamu. Roh Kudus turun atas kamu. Parakletos itu turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi maksud utama daripada turunnya Roh Kudus bagi saya dan saudara-saudara, bagi gereja Tuhan adalah pemberitaan Injil, saudara. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Pemberitaan Injil harus dimulai dari mana kita memahami betapa pentingnya pemberitaan Injil itu sendiri. Bagaimana Yesus sendiri mengutus Roh Kudus. Allah sendiri datang ke dalam dunia dalam bentuk Roh Kudus untuk sebagai peneguh dan sebagai penolong bagi pemberitaan Injil itu sendiri. Karena murid-murid tidak mungkin mampu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ini tanpa kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, pemberitaan Injil dimulai bagaimana seseorang memahami betapa pentingnya jiwa-jiwa itu, betapa pentingnya keselamatan itu di dalam kehidupan manusia, saudara-saudara. Kita tahu, kadang-kadang kita berpikir makan minum itu penting, memang betul sangat penting. Perumahan itu, rumah yang bagus itu penting. Kesehatan itu juga penting, saudara-saudara. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan manusia bukan makan minum, bukan harta, bukan kebutuhan-kebutuhan, bukan masa depan, bukan kesuksesan, bukan. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah kalau jiwanya itu diselamatkan, dia diselamatkan dari dosa-dosanya, dia dan masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Itulah esensial yang harus terjadi kepada kehidupan setiap manusia. Itulah yang terpenting, yaitu keselamatan jiwa dari manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita memandang manusia yang ada di sekeliling kita? Apakah kita meyakini mereka memerlukan keselamatan itu dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara, keselamatan itu sangat penting. Kalau kita tahu, apalagi orang yang kita kasihi, menderita, mengalami sesuatu masalah berat, kita berusaha menolong dia dengan berbagai cara. Saya ingat dulu Simo di Kucing, saya berusaha dengan berbagai cara untuk menyembuhkan. Bahkan saya berkata, saya rela jual itu rumah, saya rela jual itu seluruh harta yang ada pada saya untuk menyelamatkan dia dari sakit penyakit kanker leukemia yang dia derita. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu baru sakit penyakit, itu baru kanker. Tetapi ada satu yang sangat-sangat mengancam hidup setiap manusia. Ada satu yang sangat mengancam kehidupan manusia, yaitu penghakiman yang kekal, penghukuman yang kekal di dalam neraka, saudara-saudara. Di dalam penghakiman yang kekal itu
Tidak ada kata istilah sudah selesai. Dan penghakiman itu sangat-sangat mengerikan. Alkitab berkata, ulat-ulat itu memenuhi tubuh manusia yang masuk dalam neraka. Dan kesakitan itu sangat menderita di dalam neraka. Dan bahkan dikatakan, satu tetes air pun tidak ada di dalam neraka. Bagaimana bisa ada satu tetes air? Karena neraka itu dari api yang menyala-nyala. Dikatakan di sana ada gertak, ada kesakitan luar biasa. Dan bukan hanya itu, ada penyiksaan, saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana penyiksaan terjadi di dalam neraka. Tetapi Alkitab berkata ada penyiksaan terjadi di dalam neraka. Dan dikatakan lagi terjadi penyiksaan siang dan malam, saudara-saudara. Alkitab berkata api membumbung terus dan manusia di dalamnya disiksa siang dan malam. Dan manusia di dalamnya tidak pernah mati, saudara-saudara. Tidak pernah mengalami kesudahan di dalam penyiksaan itu. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita memandang manusia hari-hari ini? Bagaimana kita melihat mereka memerlukan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Jika kita memandang keselamatan dari neraka itu sangat penting, maka kita akan mengadakan penginjilan. Kita akan membawa kabar berita yang baik ini kepada mereka. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada kebebasan dari penghakiman yang kekal. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam curahan kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta itu, Allah sendiri bekerja meneguhkan pemberitaan Injil dengan kuasa-kuasa yang dinyatakan. Bagaimana api itu bertebaran di atas kepala para murid-murid. Dari para murid, tapi rambutnya tidak terbakar. Aneh kan? Ada api di kepala, tapi rambutnya tidak terbakar. Mungkin kita akan ngomong, aneh, ada rambut, ada api, ada api, ada api. Lidah api, tapi tidak membakar. Kemudian ada angin keras yang berhembus, angin keras yang menerpa di mana mereka berada, tapi tidak membuat rumah itu roboh. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami yang namanya berbahasa yang lain. Murid-murid, orang-orang Galilea, murid-murid adalah orang-orang Yahudi. Tentu bahasa asal mereka, bahasa ibu mereka adalah bahasa Yahudi. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bisa berbahasa Filigia, Pamfilia, Mesir, dan Libya. Mereka bisa berbahasa dengan bahasa Kirene dan dari Roma. Mereka bisa berbahasa yang lain, saudara-saudara. Bahkan bahasa Arab dikatakan juga mereka bisa. Oh, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, murid-murid menjadi orang-orang yang bisa berbahasa yang lain. Itu adalah sebuah penunjukan mujizat Allah yang hebat atas peristiwa itu. Ini adalah peneguhan dari Roh Kudus atas firman yang murid-murid sampaikan, saudara.
kita melihat ke depannya, di mana Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan disembuhkan. Mereka akan berbahasa yang baru dan seterusnya. Itu terjadi kepada para murid-murid saudara-saudara. Ini sebagai peneguhan akan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu yakin ketika pemberitaan Injil, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita, dan kita menerima urapan dari kuasa Roh Kudus itu sendiri, dan Roh Kudus memakai kita, dan tanda-tanda itu sendiri akan menyertai pemberitaan Injil di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Hampir semua yang tercatat dalam Alkitab, dalam Markus pasal 16 itu sudah terjadi kepada saya. Mengusir setan, saya sudah pernah. Meletakkan tangan atas orang sakit sudah terlalu sering. Bahkan melangkai ular, saya juga sudah pernah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah bukan sebuah kebohongan, bukan sebuah cerita fiksi, bukan sebuah cerita isapan jempol, tetapi dinyatakan di dalam kenyataan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mungkin saudara-saudara berkata, ini kan Pak Pendeta, makanya Tuhan pakai. Tidak harus Pak Pendeta Tuhan pakai. Tidak. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sama dengan saudara-saudara jadi jemaat. Jadi jemaat Tuhan biasa. Waktu itu umur saya masih sangat muda. Ya, sekarang juga masih muda. Baru saja 53 tahun, ya kan? Ya, baru saja. Belum tua. Waktu itu mungkin belasan, 17 tahun lah. 16-an lah. Waktu itu saya masih ingat sekali. Saya pergi ke Sosok dengan bibi saya untuk melihat seorang sepupu jauh saya. Sepupu jauh saya ini sakit berat, lalu hampir meninggal. Dan kami sampai di sana, rupanya meninggal, katanya. Tapi yang hampir meninggal ini atau antara meninggal tak meninggal, kami berdoa. Dan kebetulan semua yang hadir bukanlah orang Kristen lah, ada Kristen-Kristenan juga lah. Dan saya mengambil inisiatif berdoa. Padahal saya pangkatnya itu sangat rendah.
Ya, ponakan kan jauh sekali kan. Saya berdoa untuk yang sakit ini, yang sudah boleh katakan meninggal dan tidak ada cara lain lagi menyembuhkannya, karena sudah dibawa dari rumah sakit ya, dan tidak bisa lagi diobati. Nah, saya berdoa. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan majelis, saya masih ikut persekutuan pemuda. Dan saya berdoa. Saudara-saudara tahu, setelah pulang dari itu ke Sanggau, 3 hari kemudian kami mendengar bahwa sepupu saya ini sembuh. Saudara, beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya yang terlibat langsung dalam penginjilan, Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda. Tuhan memberkati kita dengan tanda-tanda yang ajaib dalam hidup ini. Asal kita peduli dengan penginjilan. Karena Roh Kudus dicurahkan, tujuannya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Untuk membawa orang percaya pada Tuhan. Sekarang bagaimana kita melihat anak kita? Apakah kita mengutamakan jiwa-jiwa mereka? Apakah kita ketika kita melihat orang tua kita yang belum percaya Tuhan, apakah kita memandang jiwa-jiwa mereka? Ketika kita melihat famili kita, apakah kita memandang jiwa-jiwa mereka? Atau kita memandang uang mereka, memandang harta mereka? Kita kan sering nih kadang-kadang melihat orang kaya, wah puji Tuhan, kamu berhasil, anakmu berhasil, usahamu berhasil, kamu jadi orang kaya, oh hebat kamu, luar biasa. Tapi belum tentu diselamatkan, belum tentu masuk surga. Apakah kita memastikan keluarga-keluarga kita tercatat namanya di surga? Dan kalau dia dipanggil oleh Tuhan, dia masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ketika kita melihat sekeliling kita, orang-orang yang ada, teman-teman, sahabat kita, apakah kita mementingkan jiwa mereka? Kalau kita mendengar ada teman kita sakit parah, kita berusaha menyumbang apa dan sebagainya, tapi ketika dia belum percaya Tuhan dan belum diselamatkan, apakah ada usaha dari kita untuk menolong dia? Adakah penginjilan dan doa untuk membawa orang ini percaya kepada Tuhan? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan untuk penginjilan. Roh Kudus dicurahkan, dan kita lihat di sini betapa pentingnya jiwa itu. Maka Tuhan menurunkan Roh Kudus itu. Amin. Betapa pentingnya jiwa itu sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Betapa pentingnya roh itu, jiwa itu, sehingga Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid. Kenapa? Karena murid-murid tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan amanat agung ini, saudara. Tidak akan mampu. Karena proyek ini adalah proyek besar. Bukan hanya proyek besar, tapi proyek yang berhadapan dengan musuh yang besar,
yang tidak akan pernah mungkin dimenangkan oleh peperangan oleh murid-murid. Karena berhadapan dengan penguasa dunia ini, dengan iblis dan setan, berhadapan dengan manusia yang bandel-bandel dan tidak mau percaya. Saudara-saudara, bahkan kita lihat ada penolakan di sini, ada beberapa yang menolak di sini. Ketika Roh Kudus diturunkan, saudara-saudara, Pak Petrus dan teman-teman sudah beritakan itu Injil, sudah beritakan tentang kabar sukacita itu. Ya, semua tercengang-cengang. Mengapa mereka bisa berbahasa kami? Kenapa mereka bisa berbahasa ini dan berbahasa itu? Ada sekelompok kecil di situ. Mereka berkata, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, mukjizat besar terjadi. Belum tentu orang bisa terima. Kita lihat mukjizat sudah terjadi di depan mereka, tapi mereka menjawab bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Betul ke jawaban mereka? Sangat-sangat tidak masuk di akal. Masa dengan minum anggur manis lalu bisa berbahasa yang lain? Enak benar ya? Kalau begitu, kalau saya mau ke Singapura, saya bawa anggur manis dulu atau beli di sana anggur manis dulu. Lalu tiba-tiba saya minum anggur manis, lalu saya sudah pandai bahasa Singapura, bahasa Inggris di sana. Bisa nggak? Nggak bisa. Atau karena saya ini belum pandai fasih bahasa Teochew, lalu saya minum anggur banyak-banyak, lalu saya ngomong Teochew dengan Cina. Bisa tidak? Bisa. Air ludah pun tidak bisa. Iya kan? Kadang-kadang ada orang bilang, sit ke heulang suri hokong ke goya. Mana? Itu dongeng saja. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini nggak bisa. Ini nggak mungkin punya. Minum anggur manis lalu bisa berbahasa yang baru. Tetapi mereka tetap mengutamakan itu, mengungkapkan itu. Karena mereka memang menolak Injil. Mereka menolak mukjizat Allah yang ada di depan mata mereka. Mereka mengabulkan dan menolak itu dengan prinsip yang salah, prinsip yang tidak benar. Masa minum anggur bisa berbahasa yang baru? Nonsen. Ya, bahasa mabok ada, gitu kan? Bahasa mabok tahu nggak? Saya pernah lihat orang pakai bahasa mabok. Jadi dia datang, dia sudah bicara begini, saya tanya, nama bapak siapa? Ya siapa ya? Nama saya. Bingung dia jawabnya, itu bahasa mabuk. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita memberitakan Injil, walaupun sudah disertai dengan berbagai mukjizat Tuhan, kadang-kadang masih ada orang yang menolak pemberitaan Injil. Tapi tidak mengapa, kita tetap harus memberitakan Injil. Amin. Karena jiwa itu sangat penting. Jiwa itu, keselamatan jiwa itu sangat penting. Kalau mereka tidak percaya pada Tuhan, bahaya yang besar mengancam hidup mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih tahu kiri kanan, beritakanlah Injil walaupun ditolak.
Yang kedua yang mau kita pelajari, singkat saja yang kedua dalam Galatia. Ini Galatia kita lihat singkat saja. Nah, kita baca bersama-sama dari ayat 18. Galatia pasal 5 ayat 18. Singkat saja kita bicara ini. Ya. Dari ayat 16 kita baca saja sebagai ayat penutup ya. Mari kita baca secara bergantian. Hidup pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yaitu supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu daging kita, perbuatan-perbuatan daging kita. Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tahu perbuatan daging itu sendiri akan membawa penghukuman. Bahkan dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita dipimpin oleh roh, maka dikatakan kita akan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Karena melalui kuasa Roh Kudus kita bisa mengalahkan dosa dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalahkan dosa? Dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang artinya tidak hidup di dalam kuasa dosa daging tadi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua ingin hidup baik. Kita ingin mengalahkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, yang mungkin kita sebut karakter-karakter lama saya, sifat-sifat saya yang jahat. Saya ingin menjadi orang baik. Saya tidak mau iri hati. Saya tidak mau dengki. Saya tidak mau hidup dalam pertengkaran. Saya tidak mau hidup dalam perselisihan. Saya tidak mau hidup dalam amarah. Amarah itu hati-hati itu saudara ya.
Saya baca satu buku tentang amarah. Seorang bapak itu kena marah atasannya. Dia marah terhadap atasannya, tapi dia lampiaskan kepada istrinya. Dia marah sama istrinya. Lalu istrinya nggak berani lawan mungkin. Dia lampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Anaknya kan sebagai anak nggak berani lawan orang tua kan. Dia lampiaskan kemarahannya kepada anjingnya. Anjing kan nggak mungkin mau gigit kita kalau kita tuannya kan. Lalu anjingnya pun marah. Lalu marah kepada kucingnya. Dia kejar kucingnya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita lihat gara-gara satu orang marah, berapa yang marah di bawahnya, ya kan? Ya. Kemarahan yang tak terkendali bisa membuat dunia hancur-hancuran, amin. Bisa membuat piring terbang, bisa kan? Bisa membuat UFO sana sini, bisa membuat itu perang tanding di rumah, kan? Kita perlu Roh Kudus, amin, supaya ada damai, ada kasih, ada sukacita, ya, dalam hidup kita. Ada penguasaan diri dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.